Pemirsa, hari pertama penerapan PSBB di ibu kota masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Sejumlah pengendara roda 2 masih nekat berboncengan. Hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, kondisi wajah ibu kota yang biasanya macet tampak lengang. Volume kendaraan roda 2 dan 4 serta angkutan umum menurun drastis ketimbang hari sebelumnya. Namun masih ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai Pergub DKI Jakarta terkait PSBB. Masih terlihat pengendara motor yang berboncengan. Jangan nggak tahu. Kita taunya cuman nggak boleh berkumpul 5 orang. Nggak tahu, belum tahu sampai situ. Cuman kita nggak boleh berkumpul 5 orang, itu yang kita tahu. Tak hanya pengendara roda 2, angkutan umum bajai juga mengangkut penumpang lebih dari 1 orang. Lagi-lagi pengemudi mengaku mengetahui aturan pembatasan jumlah penumpang. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar mulai hari ini. Selain wajib mengenakan masker jika berada di luar rumah, masyarakat juga harus menjaga jarak aman dan tidak berkerumun melebihi 5 orang. Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB DKI Jakarta resmi berlaku hari ini. Salah satu aturan pelaksanaan PSBB yakni aparat akan menindak kerumunan lebih dari 5 orang. Sejumlah ruas jalan di Jakarta tampak lengang pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di kawasan Jalan Sudirman, pengguna jalan didominasi sepeda motor. Tampak armada Transjakarta juga sesekali melintas. Di saat masa PSBB, Transjakarta mengubah jam operasional menjadi pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan tetap beroperasi di 13 koridor utama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Dalam konferensi pers di Balai Kota pada Kamis malam, Anies mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat akan menindak kerumunan lebih dari 5 orang. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial, budaya, di situ ada unsur olahraga, ada unsur kegiatan-kegiatan kebudayaan. Seluruh kegiatan itu yang sifatnya mengumpulkan orang, maka dilarang untuk dilakukan. Kemudian terkait dengan kegiatan di tempat umum, pada prinsipnya semua fasilitas umum akan ditutup, tempat-tempat umum dilarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Sekali lagi tujuannya bukan soal jumlah 5-nya, tapi tujuannya adalah soal mengurangi potensi interaksi. Selama masa pemberlakuan PSBB di Jakarta, seluruh masyarakat berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan. Anies menambahkan pelanggaran atas pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang termasuk sanksi pidana. Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan. Termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Pembatasan sosial berskala besar yang ditujukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Jakarta berlaku pada hari ini hingga tanggal 23 April 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar telah diberlakukan di DKI Jakarta sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat. Salah satu yang dibataskan adalah pembatasan moda transportasi. Penerapan PSBB DKI Jakarta sudah dimulai hari ini. Pembatasan jam operasional serta jumlah penumpang mulai diberlakukan.
terlihat di halte bus Transjakarta Cawang Uki, Jakarta Timur. Jumat pagi tidak ada kepadatan penumpang, bahkan jauh lebih sepi dibanding hari biasa. Pembatasan waktu operasional bus Transjakarta dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, serta pembatasan jumlah penumpang di dalamnya sebanyak 50%. Menurut penumpang bus Transjakarta, hal ini sangat baik dalam mencegah penularan virus COVID-19 serta melindungi sesama. PSBB sudah diterapkan nih Mbak, transportasi bakal dibatasi dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Mbak keberatan nggak Mbak? Enggak sih. Enggak, kenapa Mbak nggak keberatan? Kan demi kebaikan bersama ya. Jadinya kan kalau misalnya kita nggak diterapkan seperti itu, ke depannya bakal melonjak terus gitu loh. Sama halnya PSBB juga diberlakukan pada kereta listrik. Terpantau KRL Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, sepi penumpang. Sedikit sekali penumpang yang membeli tiket di loket KRL ataupun penumpang turun dari KRL. Saat ini pembatasan waktu dan penumpang juga diberlakukan di komuter lain. Jam operasional mulai pukul 6 pagi dan berakhir jam 6 sore. Jumlah penumpang pun dibatasi hingga 60 penumpang setiap gerbong. PSBB diberlakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengaplikasian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan di DKI Jakarta. Pada hari pertama pengaplikasian kebijakan ini, sejumlah pengemudi ojek berbasis daring masih terlihat memenuhi pangkalan di stasiun Tanah Abang. Dan berikut laporan rekan kami Bayu Pradana. Pemirsa, pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini sudah mulai dilakukan, terutama di DKI Jakarta pada hari ini. Dan tentunya dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar ini juga mempengaruhi sejumlah pelayanan, terutama pelayanan transportasi berbasis daring, diantaranya itu ojek online. Dan saya sudah bersama dengan salah satu pengemudi yang sudah bersama saya. Selamat pagi Mas, apakah masih bisa dari aplikasi untuk mencari penumpang atau seperti apa? Pak, begini sekarang Pak. Ini orderan sangat sulit. Untuk nyari makan tiap hari susah. Apalagi di belakang seperti ini, Pak. Saya minta kepada Pak Anies, Pak Gubernur DKI Jakarta yang kami cintai. Tolong Pak, lihat kami orang kecil. Gitu. Kami nggak minta apa-apa, Pak. Kami hanya ingin makan. Nggak lebih nggak kurang, Pak. Kami ingin makan, Pak. Nggak lebih nggak kurang. Kami semua orang susah, Pak. Kami orang susah. Jangan seperti ini, Pak. Nggak ada kompensasi dari pemerintah, nggak ada. Dari pusat nggak ada. Dari DKI nggak ada, tiba-tiba seperti ini. Bapak mau seperti apa kami? Nggak, kami mau jadi nama Pak. Kami orang susah. Kami nggak minta apa-apa Pak. Dari DKI nggak minta apa-apa. Tolong Pak, pengertiannya Pak. Hanya memberikan layanan kurir atau pengantaran makanan saja. Apakah untuk kedua pelayanan ini pun masih terlampau susah ataukah semakin meningkat dengan adanya pembatasan sosial ini? Susah banget Pak, kantor pada tutup semua Pak. Apalagi kantor sekarang kan nggak optimal Pak. Kita nyari gosen gimana? GoFood aja di pinggir jalan diusir-usirin, Pak. Kita nyari GoFood di McD, pinggir jalan. Diusir-usirin, Pak. Gimana cari McD, mau GoFood, Pak? Gitu, bingung makanya. Suruh GoFood, diusir-usirin. Nyuruh orang nggak boleh. Gimana di kita? Nyuruh goret nggak boleh. Ngambil GoFood di pinggir jalan diusir-usirin. Kami makan apa? Dan tentunya pemirsa juga ini menjadi pertanyaan mereka, di mana sosialisasi dari kantor ini juga dilakukan sangat mendadak, di mana baru mereka dapatkan sosialisasi pada pagi tadi. Dan tentunya kita harapkan bahwa nantinya pandemik ini akan segera usai sehingga nantinya akan berjalan kembali seperti semula semua aspek kehidupan yang ada terutama di Jakarta. Dan tentunya juga ini menjadi evaluasi kembali apakah akan ada jalan keluar yang akan didapatkan oleh para pengemudi ojek online ini dan juga bagi keamanan seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Seiring diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia kembali melakukan perubahan operasional kereta jarak jauh. Mulai 10 April hingga 23 April 2020, kereta jarak jauh setiap hari hanya beroperasi pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 kembali melakukan penyesuaian jam operasional kereta jarak jauh. Penyesuaian dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial skala besar mulai hari ini 10 April 2020. Sehingga mulai hari ini hingga tanggal 23 April 2020, operasional kereta jarak jauh hanya dari
pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Per hari hanya ada 7 kereta yang akan beroperasi. Pembatasan operasional juga berlaku untuk loket di stasiun yang hanya akan melayani hingga pukul 4 sore. Penyesuaian mulai tanggal 10 April sampai dengan 23 April 2020 untuk KA jarak jauh dari PT KAI Daup 1 Jakarta sendiri, baik itu keberangkatan dan juga kedatangan, hanya akan berlangsung mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Kemudian untuk keberangkatan sendiri akan dilayani oleh 7 KA per hari dengan 5 keberangkatan diantaranya dari stasiun Gambir untuk tujuan Bandung, Cirebon, dan Surabaya. Kemudian 2 KA lainnya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen untuk tujuan Purwokerto dan juga tujuan Surabaya. Pemuda Indonesia berhasil ciptakan ventilator dengan harga terjangkau. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Siang.